lihatlah langit melampaui awan. Kan kalau ada awan nggak kelihatan dong langit. Gimana caranya kita bisa melihat langit ketika ada awan? Satu, sadar bahwa yang sedang saya lihat ini bukan langit, awan. Langit ada di belakang awan. Sukses gak melihat langit? Sukses. Bukan secara fisik begini. Sudut pandang kita yang diubah. Yang saya lihat sekarang bukan langit. Yang saya lihat sekarang adalah awan. Langit ada di belakang awan. Awan cuma dua. Ada awan putih, ada awan yang hitam. Tapi langit cuma satu, langit biru. Betul nggak? Oke. Jadi ketika melihat sesuatu, sadar bahwa kita bukan awan, tapi kita adalah langit. Awan cuma dua kan? Putih dan hitam. Yang suka putih hitam, hitam putih, benar salah, baik buruk, siapa? Siapa? Diri sendiri. Jawabnya gak jelas. Yang suka benar salah, baik buruk, hitam putih, siapa? Pikiranmu. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Jadi kabut itu adalah gambaran tentang pikiran. Makanya kabut cuma dua. Kalau enggak putih, hitam. Itu kabut. Jadi kabut itu sebetulnya gambaran dari pikiran. Kan pikiran kita yang suka hitam putih, benar salah, baik buruk. Kalau kita bisa melampaui dualitas itu, berarti kita sudah bertemu dengan diri sejati kita. Itulah kita sudah sampai ke langit. Dan kita sudah melampaui awan-awan. Kira-kira sudah melampaui belum? Ya, dari dulu kalau ditanya OTW. Masih mending OTW-nya on the way. Iya mah. Oh, tungguan we. Makanya kita nggak maju-maju. Nggak maju-maju, ya, belajar nggak maju-maju, karena kita belajar tidak fokus. Oke, jadi kembali lagi ke topik ini. Hari ini kita bicara cara menggapai hidangan langit. Yuk kita kembali. Jiwa kita ini adalah nur. Tubuh kita ini adalah material, materi. Tubuh kita ini tersusun oleh material yang berasal dari bumi. Betul? Makanya tubuh ini dengan bumi kita yang diinjak-injak ini sama. Unsur-unsur pembentuknya sama. Unsur yang membentuk bumi dengan unsur yang membentuk tubuh ini sama. Unsur yang membentuk tubuh saya dengan unsur yang membentuk daun yang ada di sana itu sama. Karena ini materi, maka kebutuhannya juga cuma materi. Nah, sekarang jiwa kita itu adalah nur. Jiwa kita adalah cahaya. Otomatis jiwa kita makanannya bukan materi. Jadi jiwa kita makanannya apa? Cahaya. Makanya ya, jiwa ini harus bisa cara menggapai cahaya. Makanya cahaya yang digapai jiwa sering disebut dengan hidangan dari langit. Makanya ada satu doa di Quran, bagus sekali doanya. Ini doanya. Ya, kelihatan dari belakang? Ini doa, ya. Jadi doanya adalah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kami, ya, tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah rezeki, beri rezekilah kami dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Jadi kalau menurut ayat ini, rezeki itu ada dua. Ada rezeki lahir, rezeki batin. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan.
Rezeki mana yang selama ini kita upayakan habis-habisan? Rezeki lahir apa batin? Nah, rezeki lahir, ngaku. Nah, rezeki lahir buat siapa? Buat tubuh, hanya buat lahir. Ya. Nah, kita lupa bahwa diri kita itu bukan hanya tubuh, tapi dalam diri kita ada yang namanya jiwa. Jiwa ini ya makanannya bukan rezeki lahir, tapi jiwa ini makanannya adalah rezeki batin. Nah, rezeki batin wujudnya adalah cahaya. Maka Allah mengatakan Allahu nurun. Allah adalah cahaya. Allah yang mengatakan gitu di Quran surat An-Nur ayat 35. Jadi rezeki batin kita yang paling utama adalah Allah itu sendiri. Makanya orang-orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah, dia sudah mencapai puncaknya rezeki. Jadi puncaknya rezeki bukan seberapa banyak rezeki material yang kita kumpulkan. Itu baru rezeki yang bersifat lahir. Dan itu rezeki tidak akan kita bawa. Malah justru rezeki itu akan kita bawa yang dibagikan oleh kita. Tapi rezeki batin itu yang akan dibawa. Kan itu akan menjadi jalan pulang kita. Pertanyaannya, seberapa serius kita mencari rezeki batin? Seberapa serius? Itu masalah kita. Kalau untuk urusan uang, huhujanan, papanasan, betul nggak? Sehebat apapun bahaya yang dihadapi, kalau untuk rezeki lahir, wah luar biasa. Tapi untuk rezeki batin, ya, masa saya sangat kagum ya. Ada orang dari Kanada datang ke Bandung, saya tanya, apa tujuan Anda dari Kanada ke Bandung? Hanya satu, saya ingin tahu jati diri saya. Hanya itu saja. Ada agenda lain gak Anda di Bandung? Misalkan mau jalan-jalan, mau shopping? Gak, kami lebih bagus tidur di hotel saja. Jadi gak kemana-mana itu sampai sekarang. Bayangkan ya, saya mau bertanya. Kalau Bapak Ibu tinggal di Kanada nih, tahu Kanada? Oh iya, saya salah ternyata saya ngomong ya. Iya. Kanada itu di belahan benua lain, ya, di Amerika. Jujur ya, kalau Bapak Ibu posisi di Kanada, kira-kira kalau disuruh ngaji ke Bandung, bakal nyampe nggak? Ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Sebetulnya maksud saya, kalau saya di posisi mereka, kan harus mengeluarkan uang, harus naik pesawat. Di angkasanya bukan sebentar itu, 18 jam sampai 24 jam. Belum lagi transitnya beberapa kali, betul? Tapi karena dia tahu betapa berharganya namanya rezeki batin itu. Dia ingin memberikan hidangan bagi jiwanya. Bayangkan. Mereka datang ke Bandung. Bahkan mohon izin. Yang satu telinganya sudah tidak mendengar. Yang satu matanya sudah tidak melihat. Begitu luar biasa. Makanya saya hargai. Saya sampai menyediakan waktu seharian untuk melayani mereka. Seorang pencari itu seperti itu. Jadi kalau dari Cianjur ke Bandung, apalagi dari Kopo ke Bandung, dari Lewi Gajah ke Cimahi, aduh. Itu karma baikmu itu. Karma baikmu. Ya. Mencari sesuatu yang luar biasa, jaraknya pendek, itu karma baik. Tapi sebegitu besarnya karma baik kita, ternyata tidak banyak juga orang yang tergerak untuk mengambil hidangan ini. Luar biasa. Jadi kembali lagi, hidangan ada dua ya. Hidangan lahir,
Itu yang kita upayakan setiap saat, setiap hari. Yang kedua hidangan batin. Berapa banyak di semesta ini orang yang peduli bahwa dalam dirinya ada jiwa yang memerlukan hidangan batin, yang memerlukan al-maidah dari langit ruhaninya. Makanya ini doa dilantunkan pertama kali oleh Nabi Isa alaihissalam. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas samai takuluna id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Ini lantunan doa yang hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang punya kerinduan ke kampung asalnya. Oleh orang-orang yang tahu purwadaksinya. Oleh orang-orang yang tahu kulitnya. Karena ada istilah tuh, ya, kacang suka lupa kulit. Mana tadi ada kacang? Minta dong. Bawa sini. Sama gelas ada airnya. Udah sedikit aja, kenapa dipilih-pilih? Saya bukan mau makan kacang. Ini kacang. Coba minta gelas aqua tuh. Lubangi atasnya. Dibuka. Ini kacang masih ada kulitnya nih. Dah, nggak usah bagus-bagus. Taruh situ. Makasih ya. Situ depan biar kelihatan. Sini. Ini kacang ya, ada kulitnya. Coba tuh. Sekarang coba saya ambil kacangnya. Tadi waktu dia ada kulitnya tidak pernah ke bawah, tidak tenggelam, betul nggak? Waktu ada kulitnya dia di atas saja. Masih ingat ya tadi ya? Tapi begitu saya buka kacangnya udah nggak ada kulitnya, begitu dimasukkan sini tenggelam dulu, set, untung lagi naik lagi. Seperti itu kehidupan. Jadi kalau yang namanya kacang lupa kulit itu adalah manusia yang lupa asalnya. Makanya manusia yang lupa asalnya berarti melupakan asalnya. Apa yang terjadi? Begitu nyampe di sini tenggelam dulu. Walaupun tadi tidak lama ya. Mana satu lagi? Oh ya. Tadi waktu saya masukkan ke sini tenggelam dulu tuh. Baru naik lagi. Seperti itu kita di dunia ini. Banyak yang tenggelam dalam kehidupan ini karena apa? Melupakan asalnya. Ngerti praktek saya tadi? Ya. Atau sekali lagi. Ini waktu masih ada kulitnya, tidak tenggelam langsung, tidak tenggelam. Dia mengapung aja di permukaan. Tapi begitu dibuka kulitnya, tenggelam dulu, walaupun akhirnya ke permukaan. Seperti itu kita itu. Jadi ketika orang itu melupakan jati dirinya, melupakan kampung asalnya, tidak tahu dari mana dia berasal, begitu masuk ke dunia ini tenggelam, tenggelam. Untung aja ketemu dengan orang-orang yang menyadarkan, lalu dia bisa ke permukaan lagi seperti yang tadi. Jujur ya, jujur. Kira-kira sekarang kita sudah di permukaan atau masih tenggelam? Saya khawatir kalian masih tenggelam, belum muncul lagi ke permukaan. Nah kalau sudah muncul ke permukaan lagi, berarti dia sudah ingat lagi pada kulitnya, ingat lagi asalnya. Yakin ya, semua orang-orang yang sudah kenal jati dirinya, saya pastikan hidupnya di permukaan, tidak akan di bawah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, makrifat itu mengubah mutiara, mengubah debu menjadi mutiara, mengubah hamba sahaya ke tingkat raja-raja. Begitu seseorang sudah mencapai yang namanya ma'rifatullah, maka dia itu sudah bukan debu lagi, dia jadi mutiara. Dia sudah bukan lagi hamba sahaya, dia naik ke tingkat raja-raja. Itu derajatnya orang ma'rifat. Kenapa? Karena nutrisinya itu sudah terpenuhi dua-duanya. Lahir batinnya sudah terpenuhi.
Gitu. Nah, orang yang nutrisinya cuma lahirnya saja, batinnya tidak pernah dikasih nutrisi, ya tenggelam. Paham ya? Oke. Masih banyak gak manusia yang lupa asalnya? Jadi kacang lupa kulit itu artinya menggambarkan orang-orang yang lupa asalnya. Kalau lupa asal kira-kira bisa pulang gak saat dia mati? Gak akan bisa. Oke. Jadi tugas kita sekarang ini harus apa? Harus mengembalikan jiwa kita ke fitrahnya. Itu yang namanya id. Nah, fitri, apa fitri? Fitri dikata iftar. Iftar itu artinya berbuka. Nah, untuk kembali ke fitrahnya, maka kita harus berbuka. Apa yang harus dibuka? Yang dibuka itu adalah tirai yang menutupi pandangan kita, kabut. Sehingga matahari ruhani dalam diri kita tidak kelihatan. Nah, makanya kita harus kembali ya ke jati diri. Gimana caranya? Harus berbuka. Biasanya kalau orang berbuka kalau apa? Kalau saum. Betul nggak? Makanya saum itu harus berbuka. Ketika berbuka namanya takjil. Jadi takjil itu artinya segera. Takjil itu artinya segera. Jadi takjil itu artinya segeralah kamu berbuka. Jangan dinanti-nanti. Karena apa? Kalau tidak segera berbuka, maka kamu tidak tahu jati diri. Kalau kamu tidak tahu jati diri, kamu tidak tahu kampung asal, berarti kamu dalam kehidupan sekarang masih tenggelam. Nah, kalau masih tenggelam dalam kehidupan, itu berbahaya sekali. Itulah yang disebut dengan penderitaan. Makanya ayatnya jelas ya, di Quran surat Al-Fat ya, surat Al-Fat ya. Al-Fat itu artinya keterbukaan. Ayat yang pertama ya, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu, keterbukaan yang nyata. Jadi keterbukaan itu harus nyata. Ya, mubin itu nyata. Jadi keterbukaan itu harus nyata. Coba, bisa nggak membedakan keterbukaan yang nyata dengan yang tidak nyata? Bisa? Kalau bisa, nggak akan saya kasih contoh. Bisa nggak membedakan keterbukaan yang nyata dengan yang tidak nyata? Bisa apa tidak? Kalau nggak bisa, saya kasih contoh. Nih, coba tutup matanya semua. Bisa nggak sekarang pikiran memikirkan sesuatu? Bisa? Memikirkan uang? Bisa? Memikirkan rumah yang bagus? Bisa? Memikirkan usaha lancar? Bisa? Bisa. Memikirkan pepes ikan? Bisa. Memikirkan goreng jengkol? Bisa. Sudah, buka matanya. Itu yang tadi melihat jengkol dengan pikiran kan? Melihat rumah bagus dengan pikiran kan? Nyata apa tidak? Tidak. Sekarang lihat saya semuanya. Nyata nggak saya ada di depan? Nyata. Itu namanya melihat sesuatu dengan nyata. Jadi melihat sesuatu dengan nyata itu harus nyata. Harus menggunakan alat penglihatan yang nyata. Kalau tadi melihat sesuatu dengan pikiran. Nah, banyak gak orang yang menjelaskan Tuhan? Dia melihat Tuhan dengan apa? Dengan pikiran. Nyata apa tidak nyata? Tidak nyata. Tuhan bisa gak dijelaskan? Dia itu adalah yang tak terjelaskan. Bagaimana bisa dijelaskan? Dia mencoba menjelaskan Tuhan dengan pikirannya. Maka dia melihat Tuhan dengan pikiran. Itu yang gak nyampe-nyampe. Makanya ayatnya jelas. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu dengan keterbukaan yang nyata. Jadi
kita itu harus bisa melihat dia nyata, senyata-nyatanya. Oke. Pada saat mata kita ditutup tadi, melihat dengan pikiran. Kenapa harus melihat dengan pikiran? Karena mata tertutup. Jadi terpaksa melihat dengan pikiran. Kalau nyata, mata terbuka, tidak usah meminta bantuan pada pikiran. Oleh karena itu, mana yang bagus? Pengetahuan tentang Tuhan atau Tuhan? Kalau gitu saya tanya lagi, selama ini kita berbicara pengetahuan tentang Tuhan atau Tuhan? Pengetahuan tentang Tuhan tidak nyata. Itu persepsi manusia. Paham ya? Nah kalau gitu saya tanya lagi, mau nyata atau mau hayalan? Yang nyata itu yang dapat disaksikan. Itulah pentingnya kita mengalami keterbukaan yang nyata. Indah enggak? Oke. Nah, siapapun yang telah mengalami keterbukaan yang nyata, ini kata Allah. 1, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambik wa maka dia akan dibebaskan dari dosa yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Hebat ya. Tapi harus nyata keterbukaannya, bukan keterbukaan persepsi, bukan keterbukaan pengetahuan, bukan keterbukaan pikiran, tapi keterbukaan yang nyata, mubin. Setelah kita menyaksikan dia sebagaimana dia adanya, bisa menjelaskan dia? Gak bisa lagi. Makanya puncaknya pengetahuan adalah diam. Makanya orang yang tahu itu diam. Yang berbicara itu kayak saya begini, itu tandanya belum tahu. Karena orang yang tahu itu diam. Kayak kalian diam aja dari tadi. Ini kayaknya kurang konsumsi ini. Kalau yang laki-laki diam dari tadi. Laki-laki itu diam bagusnya ketika ada permintaan dari perempuan. Makanya ada peribahasa, diam itu emas. Artinya kalau perempuan minta emas, diam saja. Paham ya? Oke, lanjut ya. Cukup sampai di situ? Enggak. Begitu keterbukaan ini, keterbukaan yang nyata, bukan keterbukaan persepsi. Bukan keterbukaan interpretasi, bukan keterbukaan proyeksi. Semua keterbukaan pikiran itu semua keterbukaan persepsi. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan Allah dengan pikirannya, yang dijelaskan jelas bukan Allah. Yang dijelaskan adalah persepsi dia tentang Allah. Semakin dijelaskan semakin jauh dari kenyataan. Makanya orang-orang yang bijaksana tidak mau lagi mencari penjelasan tentang dia, tapi dia ingin langsung menyaksikan dia sebagaimana dia adanya. Nah, keuntungan berikutnya ya, wa yutimma ni'matahu 'alaika, akan disempurnakan nikmatnya. Jadi banyak sekali ya dampaknya. Pertama ya, seseorang yang mengalami keterbukaan yang nyata, 1, diampunkan dosa yang lalu bahkan yang akan datang. 2, disempurnakan nikmat. Siapa sih orang yang tidak mau disempurnakan nikmatnya? Semua pasti ingin, bukan? Ya. Makanya keterbukaannya jangan keterbukaan persepsi, jangan keterbukaan pikiran, harus keterbukaan yang nyata, senyata-nyatanya. Nah, selanjutnya ya, wayah dia siratal mustaqim. Dia akan ditunjukkan ke jalan siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jelas, rambut dibelah 7. Semakin asik dia di jalan itu. Asik gak? Asik kalau yang tahu. Jadi banyak keunggulannya. 1, diampunkan dosa, disempurnakan nikmat.
ditujukan jalan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Gak luar biasa itu. Yang keempat, ya, wayan surukallahu nasron aziza, dia akan diberi pertolongan yang besar. Hati-hati ya, pertolongan itu bukan sesuatu yang datang kepada kita sesuai dengan keinginan kita. Siapa yang sudah bisa menjawab pertolongan Allah yang sebenarnya? Acungkan tangan boleh. Kaitannya dengan penjelasan saya tadi. Masih ingat? Jiwa datang ke sini. Masih ingat? Sudah disertai dengan kebutuhan jiwa untuk mengembalikan jiwa ke aslinya jiwa. Jadi pertolongan Allah yang sebenarnya adalah semua realitas kehidupan yang kita jalani saat ini. Kalau begitu suami yang marah-marah pertolongan Allah? Jawab dong. Kalau begitu istri yang cerewet pertolongan Allah? Ya Allah. Jadi selama ini keliru mengartikan pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu ya yang dimaksud oleh kita adalah saat kita ingin sesuatu datang. Betul nggak? Ketika menginginkan sesuatu tidak datang, dianggap Allah tidak menolong. Padahal datang Allah menolong, tidak datang juga Allah menolong. Karena itu kebutuhanmu. Itu yang disebut dengan wayan surakallahu nasran aziza. Itu yang disebut dengan pertolongan yang amat gagah. Mau hajatan hujan, duh Allah nggak nolong. Padahal hujan Allah nolong, tidak hujan Allah nolong. Semua realitas yang terjadi itu pertolongan Allah. Cuman sayang karena kita masih kotor, melekat pada yang kita inginkan, menolak pada yang tidak diinginkan, maka yang tidak diinginkan ditolak jauh-jauh, yang diinginkan digenggam erat-erat, itulah yang menyebabkan jiwa kita jadi kotor. Sekarang setelah dapat penjelasan dari saya, oh ternyata suami saya yang unik ini pertolongan Allah bagi saya. Kenapa saya tidak melihat dia pertolongan Allah? Karena selama ini kita menolaknya. Seakan-akan dia hadir bukan untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita. Yuk lihat saya semuanya. Jadi apa sesungguhnya yang dibutuhkan jiwa kita hari ini? Apa sesungguhnya? Acungkan tangan dong. Apa yang dibutuhkan jiwa kita hari ini, saat ini? Apa? Apa? Mengembalikan jiwa ke fitrah aslinya jiwa. Supaya semua kondisi-kondisi kotor pada jiwa lepas dari jiwa. Sehingga ketika itu sudah lepas, jiwa itu menjadi ringan dan siap kembali kepada Sang Maha Jiwa. Itu yang dibutuhkan oleh jiwa kita hari ini. Kan sudah saya jelaskan, jiwa yang tidak sabar perlu siapa? Perlu yang tidak sabar. Dihadirkan anak yang tidak sabar, pasangan yang tidak sabar, tetangga yang tidak sabar. Apakah selama ini kita melihat itu pertolongan Allah? Itulah. Karena selama ini kita belajarnya tidak berkesadaran. Jujur ya, ada yang pernah bisnis bangkrut. Apakah itu pertolongan Allah? Keren. Ada yang bisnisnya sukses. Apakah itu pertolongan Allah? Oh, ternyata semua realitas kehidupan ini, baik yang saya ingini maupun yang tidak saya ingini, itu yang disebut dengan wayan surakallahu nasron aziza. Itulah pertolongan Allah yang amat besar.
Nah, pertanyaannya, kenapa kesadaran kita selama ini tidak sampai di sini? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena kita belum mengalami keterbukaan yang nyata. Keterbukaan kita hanya bersebatas persepsi, pikiran, baca buku, baca kitab. Lalu otak kita terus-menerus dicekoki berbagai macam pengetahuan, yang pengetahuan itu menjauhkan kita dari realitas. Makanya tidak perlu menjadi orang yang banyak pengetahuan, jadi orang yang sadar saja. Syukur kalau sadar dan banyak pengetahuan. Yang tepuk tangan paling kencang itu karena nggak mau belajar sebetulnya. Udah nggak mau belajar merasa sadar lagi. Jadi yang bagus tentu saja yang sadar dan banyak pengetahuan. Oleh karena itu, ya, ketika kita memperbanyak pengetahuan, tapi kesadaran kita semakin tumpul, itu sangat berbahaya. Kita akan terjebak menjadi orang yang tidak tahu, tetapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Lalu kita akan memposisikan diri seakan-akan sebagai orang yang tahu. Padahal kita tidak tahu. Cuma kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Ngerti sekarang pertolongan? Ya. Jadi ketika seseorang mengalami keterbukaan yang nyata, satu, diampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Kenapa diampunkan dosa? Karena udah kembali. Begitu dia kembali ke fitrahnya, terus apa lagi? Dia sudah menjadi jati dirinya kok. Ibarat sungai sudah kembali, ibarat tetes air yang sudah kembali ke samudra. Dia sudah bukan tetes lagi, dia sudah jadi samudra. Yang kedua, nikmatnya disempurnakan. Yang ketiga, selalu akan dibimbing ke jalan Shiratal Mustaqim. Nikmat terus, dapat nikmat terus. Yang keempat, dapat pertolongan yang besar. Jadi selama ini kita menganggap pertolongan Allah itu apa yang kita inginkan datang. Itu kan? Itu kira-kira salah apa keliru kalau suruh milih? Salah apa keliru? Coba pilih dari dua pilihan itu. Salah apa keliru? Nah itu. Itu yang membuat kita kemudian membuat bahasa dikabul dan tidak dikabul. Kalau dikabul artinya Allah baik sama saya. Tidak dikabul, Allah tidak baik sama saya. Emang Allah punya sifat seperti itu? Memang Allah itu kadang baik, kadang tidak baik? Nah, selama ini Allah saja oleh kita diposisikan seperti itu. Kalau Allah baik sekali ya sama tetangga saya, rezekinya banyak. Kok Allah tidak baik sekali sama saya, rezekinya seret. Kan gitu? Karena yang disebut baik itu kalau Allah mengikuti keinginan kita. Itu yang harus dibersihkan dari pikiran kita. Nah, setelah kita bisa melihat semua adalah pertolongan Allah, sudah bisa melihat sekarang? Sudah bisa melihat sekarang? Semua pertolongan Allah? Yes. Yang diinginkan pertolongan Allah? Yang tidak diinginkan terjadi pertolongan Allah? Benar? Berikutnya. Walladzi anzala sakinah. Masuklah kita kepada gerbang yang namanya sakinah. Jadi kedamaian itu yang namanya sakinah, itu kedamaian. Kita damai kalau kita sudah bisa melihat semua hal yang terjadi dalam hidup kita adalah pertolongannya. Di balik semua itu ada pesannya. Oleh karena itu maka tugas kita adalah mengambil pesannya. Yuk, sekarang kita ambil pesannya. Apa sih pesan Allah terhadap pasangan kita yang tidak sabar? Sudah tahu? Sudah tahu pesannya sekarang? Supaya kita jadi orang sabar. Good. Apa sih pesan Allah ketika kita harus kehilangan sesuatu yang disebut milik kita? Apa pesan? Ya? Pesannya adalah, kenapa kamu harus merasa kehilangan? Kan semuanya punya Allah. Kita ini sering aneh, merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita.
Itu sedang dilatih ya, perasaan memilikinya oleh Allah supaya dilepaskan. Ini saya kasih tahu ya. Rasa memiliki kita semakin kuat pada harta, akan semakin banyak yang hilang. Dan lihat orang-orang yang rasa memiliki hartanya sudah berkurang, walaupun dia itu banyak, semakin berlimpah hartanya. Jadi ternyata selama ini kita salah memandang kehidupan. Betul nggak? Salah. Kalau suami baik sekali menuruti keinginan pasangannya, dianggap itu pertolongan Allah. Begitu suami tidak ngikutin keinginannya, dianggap musibah. Betul nggak? Udah. Siapa yang suka ngasih judul musibah berkah siapa? Siapa itu? Saya yang bagian mana? Itu adalah saya bagian pikiran. Saya yang masih dikendalikan oleh pikiran. Jadi ngerti sekarang sakinah? Ngerti ya? Ngerti? Sakinah itu artinya sudah mencapai titik mati. Sudah tidak terpengaruh lagi oleh yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Sudah datar. Bapak Ibu sudah datar belum? Kalau lewat jalan yang lemes, datar gitu, enak gak? Coba lewat jalan yang seneng mana? Jalan yang gini atau yang datar? Nah itu. Jadi ngerti sekarang untuk mencapai sakinah itu caranya. Lihatlah semua hal yang ada di semesta ini adalah pertolongan Allah. Kalau gitu sakit perut pertolongan Allah bukan? Gimana cara menangkap pesannya? Begitu perut sakit, berarti tubuh ini sedang bicara. Apa kata tubuh? Ada yang salah dengan yang kamu lakukan. Kan gitu? Jadi pesannya adalah rubah cara makanmu. Kan gitu? Kalau perut besar, pertolongan Allah bukan? Pertolongan. Apa pesannya? Pesannya? Ya. Tubuh sedang ngasih tahu. Tolong dong, makanya pakai rumus gitu. Ya, rumusnya 3J. J itu J yang pertama jadwalnya, J yang kedua jumlahnya, J yang ketiga jenisnya. Kalau itu dipenuhi, saya kira jadi nggak ada yang buruk. Makanya saya tidak pernah usil sama yang perutnya besar. Sepanjang bisa mengambil pesan, nggak masalah, nggak masalah kok, nggak masalah. Jadi ternyata ya kegelapan itulah yang mengantarkan seseorang mendapatkan terang. Bisa jadi kesalahan yang melahirkan kebenaran. Betul nggak? Itu. Makanya orang yang berkesadaran nggak pernah usil. Semua yang terjadi ya sudah, sepanjang bisa menangkap pesannya. Karena apa? Pada akhirnya semua kegelapan akan berevolusi menjadi cahaya. Pada akhirnya. Nah cuma untuk mencapai cahayanya ada yang cepat, ada yang lambat. Yang cepat yang bisa menangkap pesan, yang lambat itu karena berbagai peristiwa terjadi tapi tidak bisa mengambil pesannya apa. Lebih cepat bisa mengambil pesannya, lebih cepat kita bangkit. Betul? Itu. Saya kemarin ngobrol dengan Pak Tulus ya, Pak Tulus yang punya pendopo yang megah ini. Pak Tulus bicara dengan saya begini. Saya itu katanya kalau membangun sesuatu, kok uang tuh selalu ada. Tapi kalau berhenti membangun, misalkan, saya mau stop berhenti membangun, biar saya bisa nabung. Gak bisa nabung juga. Gitu. Nah lalu saya bilang sama Pak Tulus, itulah namanya hukum tarik menarik. Kalau kita membangun, kan ada tanggung jawab di sini, betul nggak?
Tiap hari Sabtu harus ada uang buat gajian, betul nggak? Tiap hari harus ada uang buat bayar material. Dengan begitu, maka pikiran kita yang telah menariknya, maka uang datang terus. Makanya jangan berhenti berkarya. Lalu saya bilang, itu persis yang saya alami. Makanya saya kalau pergi ke tempat di mana sedang membangun tuh senang. Kan ada orang yang mikir begini, kok membangun terus kapan istirahatnya? Lah kalau mau istirahat ya mati aja. Tugas kita datang ke semesta ini kan untuk membangun, memayu, hayuning, bawono. Ikut mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Makanya tidak perlu istirahat. Bagi orang yang berkesadaran, justru saat dia berkarya, itu istirahatnya dia. Karena orang yang berkesadaran, membangun itu nggak capek. Kan dia puas menghasilkan sebuah karya. Dan ketika karya dinikmati orang lain menikmati karyanya, dia bahagia. Orang lain bahagia kan dia jadi bahagia. Bahagianya itu di situ. Makanya nggak usah takut. Nggak usah takut, silakan. Mau melakukan apa, lakukan. Ilmunya cuma 3. Nah ini agak mahal, harus bayar ini. Ilmunya ada 3. 1, catat ya. Mulailah dari tempat kamu berada. Yang kedua, gunakan apa yang kamu miliki saat itu. Yang ketiga, lakukan yang bisa kamu lakukan. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan, mulailah dari tempat kamu berada. Sudah, gak usah dipikirkan. Saya hari ini orang jahat, gak apa-apa. Orang jahat punya masa depan. Karena orang suci hari ini pun kan pernah punya masa lalu. Jadi kenapa kita takut? Mulailah dari mana kamu berada. Yang saya maksud berada bukan sekedar tempat. Kondisi mentalmu, kondisi pikiranmu, kondisi hidupmu, mulailah dari situ. Dari situ mulai. Jangan menunggu memulai untuk sempurna. Mulai dari mana kamu berada. Yang kedua, ilmu yang kedua. Gunakan apa yang kau miliki. Masa kita tidak punya apa-apa? Ada yang berani mengatakan tidak punya apa-apa? Punya nafas nggak sekarang? Tangannya bisa digerakkan? Kaki bisa digerakkan? Mata bisa melihat? Otak mikir? Masih bisa ngunyah makanan? Masih bisa mengeluarkan kotoran makanan? Hebat itu. Berarti ada yang kita miliki? Gunakan apa yang kau miliki. Berarti kalau begitu saat ini kita bisa berbuat baik dengan yang kita miliki? Bisa. Bisa mengantarkan orang yang susah berdiri? Bisa mengantarkan orang ke toilet? Subhanallah. Dan yang ketiga, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Siapa yang hafal? Yang pertama, mulailah dari mana kamu berada. 2, gunakan apa yang kau miliki. 3, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Perubahan akan terjadi. Percaya sama saya. Semua orang besar mulainya dari situ. Hari ini saya cuma punya HP. Terus masih bisa mencet-mencet itu HP. Masih bisa. Masih bisa mencet YouTube gitu. TikTok. Mulai aja dari situ. Perubahan akan terjadi. Nah kita ini kan selama ini membayangkan perubahan itu harus sempurna dulu segalanya. Padahal rumusnya 3 aja. Ulangi, 1. Mulailah dari mana kamu berada. 2. Gunakan apa yang kau miliki. 3. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Kapan? Sekarang. Gak usah menunggu nanti. Berkah akan datang. Karena Pak, setiap kebaikan yang kita lakukan akan berbuah kebaikan. Apapun itu. Sekecil apapun itu. Nah, ternyata semua yang bersifat materi ini bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan materi.
ternyata materi ini pun sebetulnya bisa memuliakan jiwa kita. Jadi satu, cara memuliakan jiwa tadi, berilah jiwa dengan nutrisi. Nutrisinya, nutrisi jiwa. Yang kedua, untuk memuliakan jiwa, ternyata materi pun bisa memuliakan jiwa. Kapan? Kalau materi digunakan untuk membuat orang lain bahagia. Karena saat kita menggunakan materi untuk membuat orang lain bahagia, maka jiwa kita pun akan bahagia. Disitulah hidangan langit tidak akan terduga datangnya luar biasa. Nih saya kasih tahu ya, hidangan langit ini sebetulnya tidak usah menunggu meditasi, tidak usah menunggu tafakur, tidak usah menunggu sholat khusyuk. Setiap saat hidangan langit itu bisa datang. Setiap saat. Makanya orang yang berkesadaran Idul Fitrinya setiap saat. Bukan setahun sekali Idul Fitri. Udah setahun sekali cuman makan besar, cuman masak-masak, itu semua hidangan dari bumi. Betul nggak? Orang yang berkesadaran bisa mendapatkan hidangan langitnya setiap saat. Yuk sekarang kita bikin Allah tersenyum. Pernah lihat Allah tersenyum? Yang belum lihat Allah tersenyum, acungkan tangan. Yang belum pernah lihat Allah tersenyum, acungkan tangan. Nggak usah malu-malu. Ada? Gampang. Ada duit nggak sekarang di saku? Ada? Betul? Ini untuk yang belum lihat Allah tersenyum. Acungkan tangan dulu. Yang belum lihat Allah tersenyum. Oh, semuanya udah bisa melihat Allah tersenyum ya? Ya udah, berarti salah sasaran saya nanyanya. Atau kalau gitu pertanyaan diubah. Ingin melihat Allah tersenyum lagi? Ya? Bahagiakan orang di sekitar kita. Bahagiakan. Ketika dibahagiakan mereka tersenyum. Itulah kita sudah membuat Allah tersenyum. Jadi kuliah kita hari ini tidak panjang. Sederhana aja. Yang paling penting sekarang kita tahu bahwa semua realitas kehidupan adalah pertolongan Allah. Itu kuncinya kuliah kita hari ini. Ya, yang diinginkan pertolongan Allah, yang tidak diinginkan adalah pertolongan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.